Oke, kembali lagi dengan saya Gunarewan di podcast lebih lanjut. Ya, kali ini bintang tamu kita datang dari Bali. Beliau ada seorang aktivis lingkungan ya, dan juga penggagas dari beberapa kegiatan sosial terutama di Bali. Bahkan beliau sudah sampai hingga di internasional. Nah, kali ini kita ngobrol dengan Bapak Made Januryase. Ya, beliau adalah suatu penggagas lingkungan yang sudah mendapatkan beberapa penghargaan, ya Pak ya. Dan juga salah satunya penghargaannya adalah sebagai CNN Heroes 2021. Ya. Waktu itu penghargaannya dilakukan di New York Pak ya, di Amerika. Dan juga beliau mendapatkan penghargaan yaitu dari Rico Muri sebagai aktivis lingkungan, dan juga beberapa lagi ya mungkin nanti bisa beliau jabarkan secara langsung juga, penghargaan yang sangat banyak ya. Ya, selamat datang Pak Made, kalau saya mengenai Pak Made ya. Sebelumnya juga ada juga ini saya narasumber saya Pak Made, Bli Made kalau sebelumnya, sekarang Pak Made. Senang sekali ya ngobrol dengan. Kayaknya panggil Bli Made lebih enak, lebih mudah. Oh ya, siap. Bli Made juga. Oke, Bli Made ya. Sebelum kita ngobrol lebih panjang, sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya yang udah diberikan kepada kami. Dan di sini Bli Made akan sharing kepada kita dan teman-teman saksikan ya. Oke, kita mulai. Bli Made, tadi Bli Made aja ya? Bli Made, Pak Made. Oke, Pak Made aja. Mungkin Pak Made lebih ini ya, lebih. Oke, ya. Pak Made. Pak Made sangat banyak di sosial media terutama, dan juga di platform mungkin di TV gitu ya. Sudah sangat banyak membahas terkait dengan pencapaian Pak Made ya. Sangat-sangat berdampak kepada masyarakat, terutama pada tahun 2020. Itu saya membaca di berita saat itu Pak Made sangat inisiatif untuk menggagas untuk lingkungan, yang Pak Made sering bilang ekonomi terganggu gitu ya, masyarakat mulai dari konsumsi makanan itu juga terganggu, sehingga Pak Made membuat yaitu gagasan peduli lingkungan dengan cara, atau yang populernya adalah plastic exchange, dengan cara menukar sampah, bisa ditukarkan dengan poin ya. Awalnya itu beras Pak Made ya. Setelah itu akan bisa mendapatkan poin, yaitu bisa ditukarkan nantinya gitu ya. Dan juga banyak sekali ada Rico Muri juga ya. Mungkin Pak Made ada yang bisa ingin ditambahkan lagi itu ya, apa yang ingin Pak Made sharing lagi terkait itu sebelum kita masuk lebih lanjut? Ya. Jadi awal gagasan plastic exchange atau penukaran itu pada tahun 2019 kan kita terkena yang namanya COVID ya. Jadi kalau kita berbicara di Bali, jadi Bali kan kita tergantung hampir katakan 80% itu dari pariwisata. Nah, jadi penerbangan tidak ada, pariwisata turun, pendapatan turun dan lain sebagainya. Di situ saya punya ide, kenapa tidak gitu loh. Di dalam kesempatan ini saya selalu suka dengan yang namanya pepatah, di dalam kesulitan ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Wah. Ya, jadi inside of the problem there is solution. Nah, memang saya dari dulu juga suka ke alam, saya suka diving, mendaki dan lain sebagainya. Dan saya melihat degradasi daripada lingkungan itu sendiri. Nah, kemudian dengan adanya COVID ini, saya berpikir kenapa tidak masyarakat mengumpulkan plastik. Kemudian dari plastik itu kita tukar dengan bahan pokok. Kalau kita melihat dari kebutuhan kan ada yang primer, sekunder, tersier ya. Jadi yang sandang pangan sama makan itu kan itu yang pertama. Kita harus makan dulu. Nah, jadi di Bali kita kan makannya beras ya. Breakfast, lunch, dinner itu kita beras terus, nasi ya. Hampir setiap hari ya. Hampir setiap hari. Nah, ini juga mengambil dari filosofi Bali
Trihita Karana. Trihita Jadi Karana, ya. hubungan manusia ke Tuhan, manusia ke manusia, manusia ke lingkungan. Nah, dengan membersihkan lingkungan, kita itu mempunyai jati diri. Ya, karena begitu ada musibah biasanya kan banyak bantuan ya. Banyak bantuan dari luar negeri dan lain sebagainya. Apa saya lihat itu ada tangan di bawah, ada tangan di atas. Nah, saya mau membuat tangan ini sejajar. Gitu loh. Biar tidak hanya tolong dong saya kesusahan, tapi dengan adanya plastic exchange ini, kalau di filosofinya itu seperti tatvamasi. Kamu adalah aku adalah kamu. Jadi yang memberi menjadi penerima, yang penerima menjadi pemberi. Jadi di sini ada kayak sirkulasi gitu loh. Tidak ada tangan di bawah, tidak ada tangan di atas, semuanya sejajar gitu loh. Nah, sehingga dengan adanya pembersihan lingkungan, jadi hubungan manusia dengan lingkungan, kemudian hubungan manusia itu adalah kemakmuran ya. Jadi prosperity. Kenapa kita tidak makmur di dunia ini? Karena hubungan antara manusia tidak bagus. Ya. Apakah itu perang, apakah itu pembabatan hutan dan sebagainya. Kemudian jati diri itu sendiri kan sebenarnya adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, jadi dengan adanya plastic exchange ini, saya mengambil dari filosofi Bali, di mana Trihita Karana itu sendiri dan tatvamasi. Wah, ini sangat mulia sekali ya. Kita menyetarakan gitu ya, tidak ada yang lebih dominan, tapi kita bersama menjalin untuk sosial gitu ya, Pak Made ya. Wah, keren sekali. Kalau untuk rekor murinya itu seperti apa itu Pak Made? Dan juga yang CNN itu waktu itu didapatkan apakah dalam bentuk polling atau memang langsung dapat dari CNN-nya ya? Waktu itu waktu saya mulai plastic exchange atau penukaran plastik dengan beras ini, saya tidak berpikir bahwa akan mendapatkan suatu penghargaan dan sebagainya. Dan kalau dilihat dari perjalanannya pun, plastic exchange itu saya ingat ya, itu tanggal 1 Mei ya 2021. Saya berpikir, karena saya juga punya restoran, waktu restorannya tutup dan lain sebagainya. Kemudian saya berpikir, gimana seandainya kalau saya membantu warga di Banjar saya gitu loh. Cuman saya berpikir, kalau saya bawa beras misalkan, saya kasih si A, si B, si C, semua ada kasih 5 kilogram gitu lah. Pasti ada yang namanya kecemburuan sosial. Saya kan mau keponaan aja Pak Made, kenapa saya kok 5 kilo, dia kan orang jauh, kenapa juga 5 kilo aja. Jadi saya mau mengurangi yang namanya kecemburuan sosial. Jadi ide saya lah, gimana kalau dia membersihkan lingkungan dan mendapat reward. Nah, jadi waktu itu saya mulai, kemudian saya pulang ke Tabanan di Banjar saya sendiri. Saya kumpulkan muda-mudi, saya bilang, saya punya ide seperti ini, gimana kira-kira? Kemudian disambut dengan baik dan dia tanya, Pak Made kapan kita mulai? Saya bilang besok. Semuanya kaget kan. Kenapa harus nunggu? Pembersihan lingkungan nggak harus nunggu. Dan saya pun sebenarnya nggak, dalam tanda kutip nggak ada, ini pasti akan sukses dan lain sebagainya. Saya sebenarnya sedikit pesimis gitu. Masa seorang mau mungut plastik untuk sampah, mungut sampah untuk beras. Di luar dugaan itu di dalam 1 minggu saya hampir mengumpulkan 500 kilo plastik hanya dari Banjar saya aja. Dalam 1 minggu? 1 minggu. Wow. Ya. Dan itu yang biasa Pak Made sebut sebagai gagasan gila ya. Gagasan, inovasi dan langsung aksi. Wah. Ini kalau nggak dijelaskan bingung juga orang. Gila. Jadi kita harus gila. Gagasan, inovasi, langsung aksi. Karena banyak gagasan tapi tidak ada aksi. Kalau kita lihat secara knowledge atau kepintaran itu ada 2. Yang satu namanya kognitif ya. Di otak ya. Leher ke atas. Ya, leher ke atas. Jadi kita menghafal, kita belajar. Kemudian yang kedua adalah namanya tubuh ya. Tubuh. Sama dengan Pak Guna ya, dokter kan. Kita belajar kan. Pasti ada prakteknya. Ya, harus. Ya, kalau kita hanya menghafal aja, kalau tidak ada praktek nggak bisa ya. Walaupun misalkan nyuntik gitu ya, harus begini 2 cm masuk terus tekan, harus keluar gelembung udaranya dan sebagainya. Tapi kalau tidak praktek,
itu hanya menghafal. Ya, jadi kebiasaan itu sebenarnya adalah kebiasaan otot. Ya. Ya, otak kita ini sebagai knowledge, kita tahu oh ini berbahaya. Yang melakukan itu tubuh kita gitu loh. Ya, ya. Ya, banyak kita tahu bahwa plastik berbahaya, tapi kita masih aja beli sesuatu, bawa plastik pulang, habis itu sekali pakai kita buang. Nah, karena otot kita belum terlatih. Nah, makanya dengan adanya plastic exchange ini, saya mau membawa yang namanya kepandaian kognitif ini menjadi ke tubuh, menjadi kebiasaan. Jadi kebiasaan ya. Itu kenapa saya lihat di Pak Made juga waktu diwawancara oleh CNN Indonesia waktu itu, Pak Made mengajarkan kepada anak-anaknya juga ya Pak Made ya, gimana kita mengolah sampah agar dilihat dan bisa dipraktikkan langsung begitu. Betul, Pak Made ya. Wah, mulia sekali. Dan sudah diterapkan dari anak-anak kecilnya ya? Sebenarnya permasalahan sampah itu tanggung jawab kita semua. Ya, pasti ya. Karena begini ya, selama kita masih hidup kita pasti nyampah, gitu loh. Nggak bisa gitu loh. Bukan anak kecil aja yang nyampah. Ya, dari yang baru lahir sampai yang akan meninggal besok kita masih tetap membuat yang namanya sampah. Dan kalau kita golongkan sampah ya secara gampang aja ya, itu ada dua, yang organik sama non organik. Ya, yang organik adalah makanan, kertas dan lain sebagainya. Yang non organik ini seperti plastik, kaca, besi, styrofoam dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita sebut sampah? Nah, jadi kalau kita lihat definisi sampah secara mendasar, itu kan adalah sesuatu yang tidak berguna. Apapun yang nggak berguna sampah gitu kan. Makanya ada namanya sampah masyarakat ya. Wah, ini yang berguna nih, sampah masyarakat nih. Makanya jadi orang harus berguna gitu kan, biar dia akan jadi sampah. Nah, kenapa sampah? Karena yang tadi saya bilang, yang namanya organik sama non organik itu tercampur. Nah, kan selama ini apa yang kita lakukan bukan hanya di Indonesia aja. Itu mantranya cuma 3. Kumpulkan, angkut, buang. Dulu. Iya. Ya. Sekarang pun masih tetap. Masih. Ya, semoga cadangannya beda nanti ya. Wacananya kan beda nanti. Kita harus jujur dengan diri kita sendiri gitu loh. Mantranya masih gitu loh. Ya. Berbuah suahnya jadi kumpulkan, angkut, buang ya. Kumpulkan, yang dikumpulkan adalah organik dan non organik tercampur. Kemudian diangkut, kemudian dibuang di dump ya, jadi open dumping. Seperti di Bali kan banyak ada, seperti di Suwung yang lagi naik sekarang ya, di Tabanan itu ada, di Mandung, di beberapa daerah. Oke. Wah, ini seru sekali ya sama Pak Made. Tapi sebelum masuk ke sana nih, Pak Made ini kayaknya udah makin ini ya, makin menegangkan. Saya pengen sekali, penasaran sekali nih Pak Made. Kan banyak yang bisa dilakukan ya waktu tahun 2020 itu Pak Made ya. Karena kan ya bisa dibilang perekonomian di Bali juga turun karena memang wisatanya juga berkurang kan, karena penerbangan dan yang lainnya waktu itu COVID. Kenapa Pak Made waktu itu memilih plastic exchange gitu Mas? Kenapa pengolahan sampahnya ya waktu itu yang ada di benak Pak Made? Banyak yang bisa dilakukan. Contoh bisa melakukan langsung saja aksi sosial gitu ya. Habis itu bisa saja yang lainnya, contoh datang ke warga-warga langsung gitu ya. Tapi ini kreatif sekali gitu Pak Made. Waktu itu gimana caranya Pak Made bisa memunculkan itu dan ada ide itu bagaimana? Sebenarnya saya lihat COVID itu adalah momentum ya. Coba lihat ya di COVID, pada saat COVID itu banyak sekali ide-ide gila yang dulu pada saat normal kayaknya nggak dilakukan gitu lah. Seperti kayak daring ya. Orang dulu mau belajar lewat WhatsApp atau lewat video itu kayaknya kok aneh gitu ya. Kurang-kurang gitu rasanya. Tapi begitu COVID akhirnya sekarang pun menjadi normal gitu loh. Kadang-kadang sekarang pun meeting yuk, ya udah kita video call aja biar ya. Dalam artian begini, kenapa saya memilih yang itu? Karena saya melihat kita tuh harus merubah kebiasaan. Gitu loh. Bisa aja saya ke suatu tempat dan kita bersihkan gitu loh. Kita yang bersihkan tapi kita ditonton gitu loh. Nah, jadi saya memang benar-benar mau
mengubah kebiasaan otot ya. Kenapa saya bilang otot? Kenapa saya bilang? Karena saya mau merubah kebiasaan dari kepala ke tubuh gitu loh. Nah, pada saat itu saya lihat kebiasaan kita itu adalah begini, kita pakai ini loh. Habis pakai, nah kan ini dulu buang. Pakai, buang. Dan kita pun tidak merasa gitu loh. Karena ini sudah menjadi kayak second nature. Ya. Dan kita pun nggak tahu kalau tangan kita sudah seperti ini. Nah, background saya juga kan di martial art. Saya suka kayak karate, aikido dan lain MMA sebagainya. ya. Jadi guru saya itu bilang untuk mengingat gerakan itu harus diulang 100 kali. Ya, untuk gerakan itu ke otot kita itu harus kita ulang 1000 kali. Nah, kalau ini bisa menjadi kebiasaan itu harus diulang 10.000 kali. Gitulah. Sama kayak dokter kan, baru pertama kita nyuntik lah misalnya katakan, itu kan agak gemeter dikit atau gimana, agak konsentrasi dan lain sebagainya. Tapi begitu diulang 100 kali udah sambil ngobrol lah bisa dikit. Sudah diulang berapa kali itu sudah nggak mikir gitu loh, udah ambil sudah tet. Sama yang mungkin secara global atau secara umum bisa diterima, texting. Ya, dulu kan masih ngelihat A B C D ya. Sekarang udah nggak perlu lihat lagi ya. Nggak perlu lihat lagi gitu. Jadi habit atau kebiasaan itu adalah otot gitu loh. Otot kita yang kita latih berulang-ulang. Nah, dari itu saya berpikir saya mau merubah kebiasaan dari membuang ke memilah gitu loh. Memilah. Setelah dipilah, alangkah bagusnya bisa diolah menjadi apa begitu ya. Ini karena kalau di dalam pengolahan sampah yang pertama kan harus dipilah. Kan ini yang sulit. Karena kebiasaannya belum jadi lah campur kan boneh gitu loh. Kalau ini sudah dipilah, organik bisa jadi pupuk, kemudian yang non organik bisa diolah, apakah itu didaur ulang, apakah itu dibuat seperti meja, kursi, dan lain sebagainya. Sudah sangat banyak sekarang gitu ya Pak Made ya, tempat pengolahan plastik yang dijadikan meja, kursi, bahkan kalau yang organik juga bisa jadi pupuk dan yang lainnya. Sekarang udah banyak sekali solusi yang bisa diambil, tapi memang peran pemerintah memang sangat-sangat dibutuhkan di situ. Nah, sebelum masuk sana nih Pak Made, untuk kasus yang sekarang lagi di Bali nih tahun 2026, mungkin masuk lagi sedikit waktu pembuatan itu Pak Made pasti ada struggle-nya ya. Jadi apa yang Pak Made lakukan saat kondisi seperti itu Pak Made? Jika melakukan sesuatu. Kalau kita melakukan sesuatu, kalau kita lihat ini secara gampangnya aja ya, itu ada 3 kelompok. Ada kelompok yang gung-ho dalam artian, wah bagus nih yuk kita laksanakan langsung gitu loh. Ada kelompok yang di tengah-tengah ini, nah toleh lu. Jadi yang berhasil saya milu gitu loh, menceng berhasil. Dan ada kelompok ketiga yang oposisi. Apapun yang kita lakukan, Jackson setuju gitu loh. Ada tuh ya Pak Made. Ada, coba aja lihat. Jadi di dalam inovasi itu memang ada tiga kelompok. Kelompok yang siap mengadopsi, kelompok yang masih lihat-lihat dulu nih. Lihat-lihat dulu, dan ada kelompok yang memang selalu oposisi. Nah, saya itu bekerja dengan kelompok yang siap mengadopsi, gitu loh. Sehingga nanti yang kelompok kedua ini, milu sih nah. Nah, kelompok ketiga ini sebenarnya bagus kalau dia sudah sampai mau ngikut. Ini biasanya yang paling kayak fanatik gitu loh. Wah, bagus itu gitu loh. Jadi kalau kita bisa mengconvert yang kelompok ketiga ini, bagus. Makanya dulu saya waktu buat plastic exchange ini, saya ngajak nyenya, ayo gitu loh. Siapa yang mau, ayo. Sehingga effort yang kita keluarkan itu tidak untuk merubah 2 kelompok ini. Kita ajak kelompok yang ini, sehingga begitu besar kan momentumnya lebih gampang gitu loh. Ya, itu waktu itu terjadi di hari Jumat ya Pak Made ya? Ya, Jumat, idenya Jumat, saya ke Tabanan hari Sabtu, aksinya hari Minggu.
Wah, 3 hari langsung gitu Pak Made. 3 hari. Jadi memang udah terpikirkan langsung coba disosialisasikan Pak Made ya? Enggak, waktu itu saya cuman maunya di desa saya aja. Kemudian saya lihat, loh ini kok bagus gitu loh. Nah, saya berpikir karena saya juga di Ubud kan. Ya. Kalau lihat Banjar saya itu di Google Map pun nggak kelihatan gitu loh. Nah, jadi saya bawa ke Ubud karena Ubud kan orang tahu gitu loh. Jadi Ubud, disitulah kemudian saya kembangkan di Ubud. Akhirnya dari situ berkembang terus. Yeah. Karena begini juga waktu saya pengembangan itu adalah jadi harus dilakukan oleh masyarakat setempat. Jadi saya tidak ada tim yang datang ke sana untuk melakukan misalkan penimbangan, penukaran dan lain sebagainya. Jadi diorganisir oleh kelompok di situ. Kelompok-kelompoknya di sana ya. Nah, kemudian saya bilang mulai dari rumah baru ke lingkungan. Oh ya, jadi itu harus ya. Ya kalau kita saya semua ini dari filosofi Bali juga kan, namanya Buana Alit kan tubuh kita. Yeah. Buana Agung kan tempat kita hidup ini ya. Jadi bersihkan tubuh kita dulu, bersihkan rumah dulu gitu loh. Jangan belum apa-apa sudah ke lingkungan gitu loh. Maksudnya begini, kalau kita sudah bisa bersih di rumah, tidak lagi membuang ke lingkungan, kita tidak akan perlu lagi membersihkan ke lingkungan gitu, karena kita sudah selesaikan di rumah kita sendiri gitu. Yeah. Dan di beberapa negara maju memang sudah begitu juga Pak Made ya. Itu udah seharusnya bisa dilakukan juga ya. Iya. Nah, tapi dan perlu jangan waktu. salah juga di negara maju dia itu juga mengekspor sampahnya ke negara-negara berkembang. Nah itu PR pemerintah itu Pak Made. Oke. Jadi 3 hari langsung jadi itu. Nah sekarang sudah di beberapa Banjar Pak Made. Waktu tahun 1 tahun setelahnya saya baca di berita itu sudah ada di sekitar 156-an Banjar Pak Made ya. Jadi begini ya, plastic exchange itu saya tahu tidak sustainable. Ya. Tidak sustainable kenapa? Karena kita memberikan beras nilainya lebih besar daripada sampah yang kita kumpulkan. Ya. Plastik ya. Nah kalau kita lihat kan plastik itu dikelompokkan menjadi 2. Ada yang high value, yang mempunyai harga, misalkan yang biasanya dipungut sama pemulung-pemulung, dan ada yang low value, seperti tas kresek, pembungkus makanan. Nah ini yang tidak ada orang mau ngambil gitu, karena tidak ada nilai ekonominya. Nah waktu plastic exchange itu, saya memang niat saya tuh untuk membantu masyarakat, paling tidak di keadaan ekonomi yang terpuruk itu, kita bisa membantu orang untuk makan gitu loh. Yeah. Saya malah ambil yang nggak ada nilainya itu lebih bernilai daripada yang ada nilainya. Ah gimana tuh? Maksudnya begini, kalau dia bawa tas plastik yang sekali pakai misalkan, dia bawa 2 kilo atau 5, saya lupa dulu ya, mungkin 3 kilo dia dapat 1 kilo beras gitu loh. Tapi kalau dia yang bawa bernilai, dia harus bawa 10 kilo baru dapat 1 kilo beras. Yeah. Nah jadi saya memberikan reward lebih besar kepada yang tidak ada nilainya, karena ini yang nggak ada yang mungut gitu loh. Oke. Ya jadi saya mau orang itu memungut yang nggak ada nilainya. Ya, biar sampahnya bisa jangan di lingkungan gitu ya. Disebarkan. Oke. Nah akhirnya Pak Made juga lumayan saya sering lihat di ininya Pak Made sering mengucapkan untuk tebu modern itu ya. Untuk sekarang ada lagi tebu modern dinaungkan itu Pak Made ya? Tebu modern ini seharusnya harus saya kasih kredit ya kepada komunitas di Cemenggaon, di Celuk. Di Celuk? Ya, di Celuk Cemenggaon. Jadi perjalanan seperti ini. Begitu saya mengadakan plastic exchange, akhirnya saya ketemu dengan orang-orang gila ini yang gagasan inovasi langsung aksi. Iya. Bukan gila yang ini ya, maksudnya gila yang di Bangli ya. Oh. Rumah sakit Bangli ya. Bangli. Saya ketemu dengan komunitas Cemenggaon, dan saya juga melakukan plastic exchange di sana, dan kemudian dia menunjukkan kepada saya tebu modern itu. Dan ternyata dari perjalanan itu, ternyata sampah yang kita hasilkan setiap hari
itu 60-70% itu organik. Organik ya. Kalau kita lihat secara persentase ya, plastik itu cuma 14% sebenarnya. Gitu loh, dari sampah non organiknya. Nah kemudian ditunjukkanlah saya Tebo Modern itu sendiri. Saya sangat-sangat tertarik gitu loh. Wah ini kalau kita bisa punya Tebo Modern di seluruh, dalam tanda kutip, rumah lah katakan, itu 60% permasalahan udah selesai. Nah kemudian yang 40%-nya ini melalui bank sampah, melalui penukaran dan lain sebagainya. Kenapa di TPA itu bau? Yang bau itu bukan plastik, yang bau itu organik. Ya. Ya, kenapa bau? Ya, mungkin dokter sendiri tahu yang namanya penguraian atau pembusukan itu kan ada dua, satu yang ada oksigennya, satu yang nggak ada oksigen. Jadi yang aerob sama Non aerob. Ya. non aerob. Apa yang terjadi di TPA adalah yang non aerob. Kenapa? Contoh misalkan nih di rumah tas kresek, ya ibu-ibu atau apalah kita masak, kita taruh di tas kresek dulu kan. Nah kita ikat ya biar tidak berhamburan. Nah apa yang terjadi kalau sudah diikat? Tidak ada oksigen masuk kan. Ya. Nah proses inilah yang membuat gas metana, gas-gas berbahaya, gas-gas efek gas kaca itu sendiri. Makanya dimanapun ada TPA, lambat laun dia pasti akan terbakar. Gitu loh. Oh, oke. Karena gasnya itu ya. Ya, nah makanya di dalam pembuatan kompos itu nggak boleh ada plastik sehingga oksigen itu bisa masuk. Oh, oke. Makanya Jadi, dibuat 2 lubang ya, Pak Made. Dibuat 2 lubang itu sebenarnya begini. Dibuat 2 lubang itu ini misalkan lubang 1, ini lubang 2 ya. Ya. Kita penuhin lubang 1 dulu. Nah begitu kita penuh, kita biarkan. Kemudian kita ke lubang 2. Nah setelah ini penuh, yang lubang pertama tadi sudah jadi kompos. Nah ini kita gali, kan kosong nih, masukin lagi ke sini. Begitu ini penuh lubang 2-nya, nah jadi bolak-balik seperti itu gitu loh. Kenapa ada 2 gitu loh. Ya, dari besarnya sampah organik ini juga sekarang penggagas-penggagas ini ya, sampah ini mulai dari dijadikan maggot itu ya, maggot itu lumayan ini sekarang, salah satu menjadi solusi juga ya Pak Made ya. Dan juga banyak sekali pengolahan-pengolahan yang tadi seperti plastik diolah menjadi tempat duduk dan yang lainnya itu udah sangat banyak. Bagaimana sekarang Pak Made untuk ininya, untuk plastic exchange-nya untuk perkembangan sekarang? Saya sekarang lebih begini ya, kalau kita menangani masalah sampah kita harus tanganin dua-duanya. Nggak bisa hanya kita tangani plastik tapi organiknya enggak gitu loh. Ya, jadi seperti saya bilang tadi, kalau kita bisa tanganin dua-duanya, ini bisa menjadi solusi yang menyeluruh lah katakan. Nah sekali lagi seperti apa yang dibilang tadi, Tebo Modern itu adalah salah satu ya, bukan satu-satunya ya. Salah satu solusi ya. Kemudian apakah itu ini dijadikan plastik dijadikan meja, itu salah satunya. Nah sekarang saya banyak bergerak di bidang Tebo Modernnya itu sendiri. Karena saya lihat ini melihat ini sudah solusi 60-70% gitu loh. Ya, jadi hanya dengan buat lubang aja. Ya, itu apalagi kalau buat Tebo Modern itu dekat dengan dapur. Karena kalau kita lihat sampah itu kan dalam tanda kutip biasanya banyakkan di dapur ya. Nah kemudian banyak orang juga bertanya apa saja yang boleh saya masukkan ke dalam lubang Tebo Modern ini. Segala sesuatu yang pernah hidup boleh masuk. Misalkan saya pegang tisu nih, pernah hidup tisunya, pernah kan? Dulunya kan kayu, itu bisa masuk tulang, apalah pokoknya begitu kita pegang sesuatu. Karena masukkan yang organik, kan orang berpikir pemadan organik, apa itu organik? Pokoknya begitu dipegang, pernah hidup, masukkan gitu loh.
terkait sampah ini Pak Made. Oh, terkait ini ya, apa tadi sistem tukar itu Pak Made kan menukar sampah dan juga menjadi beras gitu ya. Saya baru ingat kalau di klinik saya itu saya ada mengelola klinik Pak Made. Itu saya menukarnya dengan apapun itu. Jadi seandainya ya bagi masyarakat yang kurang mampu itu bisa menukarkan telur, mau bawa telur 2 atau 3. Itu kami pengen olah umpamanya bagi masyarakat juga yang tidak mampu, nanti telur itu juga bisa kita bagikan gitu. Dan bahkan saya ada kenal juga dokter klinik itu di Jawa, spesifiknya saya lupa tempatnya di mana. Beliau itu mengolah sampah, jadi bawa botol aqua nanti ditukar dan akan digunakan untuk bedah rumah gitu. Jadi nanti itu akan diolah. Sebenarnya banyak sekali solusi yang bisa di ini sebenarnya dari kita lihat itu Pak Made ya. Iya, sebenarnya apalagi sekarang ya yang orang bilang seperti klinik-klinik kan bisnis ya. Iya, berusaha. Dalam artian begini loh, Pak Dok. Apapun itu ya, klinik, apotek, rent car itu kan dalam tanda kutip bisnis ya. Ya tapi dalam bentuk lain gitu loh. Nah, bagaimana kalau kita bisnis ini, kalau dulu kan bilang yang namanya 3P ya, profit ya. Gimana kalau 3P ini kita bisa menjadi profit, kemudian planet dan people. Oke, gimana tuh? Planet ada planet. Oke. Dalam artian begini, kita bisnis kan harus membuat untung ya, nggak mungkin buat klinik kita merugi, itu kan nggak ya. Untung itu harus gitu loh, karena itu bisnis. Kemudian people-nya dia seperti tadi, misalkan dia nggak bisa bayar pakai uang, mungkin dia bisa bawa telur. Nggak bisa. Dulu ini kalau saya masih kecil tuh, dulu namanya Pak Mantri ya. Pak Mantri. Oh ya. Senyidang maya siapa boh. Nah itu juga bisa tuh ya. Nah, kemudian ayam ini mungkin nanti kita jual atau apalah gitu loh. Kan tetap aja ini sebagai ada nilainya gitu loh. Bahkan ada beberapa tempat saya lihat itu kalau dia bawa plastik, itu bisa dibayar pakai plastik juga. Gitu loh. Plastik aqua misalkan gitu loh. Seperti yang tadi dibilang gitu loh. Nah jadi itulah jadi profit, kemudian planetnya ini kan gimana kita berpikir tentang lingkungan gitu loh. Kemudian people kan gimana hubungan kita dengan sesama. Orang sakit kan kesusahan nih. Sudah sakit sudah susah gitu loh. Harus bayar lagi kan gitu. Tambah susah lagi gitu loh. Pising lapis tapi juuk tiang lah Pak gitu. Bakal mereka juruknya. Tenapi gitu. Tenapi. Nah misalkan seperti. Jadi itulah gitu loh. Kalau bisnis sekarang ini apapun bentuknya itu loh. Kalau kita bisa menerapkan 3 itu ya, profit, people, planet, niscaya makmur gitu loh. Makmur. Trito Karanonya jalan. Ya itu dah. Ya itu sih kalau dari saya, dari ya dunia medis juga jangan sampai masyarakat yang sakit itu malah takut berobat. Itu sih inti utamanya ya. Oke. Wah ini menarik. Makin menarik nih. Kita masuk ke ini Pak Made. Mungkin sedikit bahas ininya Pak Made ya. Ada restoran. Ya, dulu ada restoran juga, tapi sekarang ada restoran baru nih kayaknya. Namanya Taro Apuh. Gimana tuh Pak Made? Jadi dari lingkungan sekarang ke Taro Apuh. Apakah Taro Apuh ini juga di dalamnya memegang gagasan-gagasan yang zero waste atau gimana Pak Made? Ya jadi Taro Apuh itu kita terapkan utamanya lingkungan ya. Jadi kita pakai bahan tuh kita pakai semua. Misalkan bawang nih. Ya bawang kan kita buat masakan dari bawang. Nah itu kan ada kulitnya. Nah kulitnya ini kalau kita nggak manfaatkan kan kita buang. Nah tapi kulitnya ini kita rebus, kita jadikan kaldu. Jadi bisa itu ya? Iya kan kalau kita masak kan biasanya penampilan kan, kulitnya kalau kita suguhkan kan nggak bagus, apalagi keras kan. Tapi kan rasanya masih. Rasanya kan masih. Ya misalkan kita serai misalkan kan. Serai kita kan biasanya akarnya nggak dipakai kan, kita potong, buang kan. Nah akarnya ini kita bersihkan,
Jadi kita campur serainya, kemudian bawangnya lah, kemudian apa gitu kita rebus jadi satu, itu jadi kaldu. Ya. Kemudian ada tulang ayam gitu, jangan dibuang. Campur dah itu sama, jadi kita rebus jadi kaldu. Nah, setelah direbus ini kan udah nggak ada sudah dalam tanda kutip jadi ampas. Nah, kita masukkan ke tebu modern. Jadi sebelum sampai ke tebu modern ini sendiri, itu kita manfaatkan sampai seminimal mungkin jadi sampah. mungkin, ya. Jangan sampai jadi sampah gitu ya. Jangan menjadi sampah sebelum menjadi sampah gitu loh. Iya. Oke. Wah. Ini menarik sekali Pak Made ya. Dari sampai di restorannya juga. Ada nggak yang lain Pak Made yang Pak Made lakukan konsepnya itu memang di alam sekali gitu, melindungi lingkungan. Ya, sekarang di Banjar saya sendiri begitu saya menyebarkan ide-ide ini, ada yang nyumbang 50 lubang sekarang. Wah. Untuk tebu modern. Jadi di setiap kebetulan Banjar saya kecil 50 kakak. Jadi setiap kakak sekarang paling tidak punya satu lubang ya. Jadi kalau di dalam satu kakak itu anggaplah bapak, ibu, anak 2 atau 3, 5 orang lah katakan paling maksimal udah sekarang ya. Itu setahun 2 tahun tuh nggak akan penuh. Itu diameternya 80, kedalamannya 1,5. 1,5 itu cukup ya Pak? Cukup. Itu, karena begini, begitu kita masukkan yang namanya organik, itu biasanya maggot itu datang sendiri. Oke. Ya, jadi di bawah itu yang maggot-maggot, bakteri-bakteri yang aerob itu bekerja dia. Yeah. Nah, kalau buat kompos itu harus ada 4. Harus ada oksigen, harus ada air, harus ada karbon, harus ada nitrogen. Oke. Nah, kengken madan karbon, kengken madan nitrogen. Yeah. Kalau oksigen kan udah dapat dari lingkungan, udara. Kemudian air kan dari air hujan, dari apa gitu. Nah, segala sesuatu yang kering itu karbon. Misalkan kita nyapu nih, ada daun-daun kering, masukkan ke sana. Tisu kering kan. Nah, itu karbon. Nah, nitrogen ini segala sesuatu yang hijau. Jadi daun hijau, kemudian makanan. Nah, kalau hanya karbon aja, hanya yang kering-kering aja, sulit dia busuknya. Kalau hanya yang nitrogen aja, yang basah-basah aja, nanti bau dia. Nah, jadi ini yang keempat-empat nih harus ada gitu loh. Makanya kita di rumah tangga itu sebenarnya semua ada gitu loh. Yang kering ada, yang basah ada, oksigennya ada, airnya ada. Dan tebu modern ini sendiri juga bagus untuk penyerapan air. Kan itu masalah sekarang. Kenapa banjir di Bali ini banyak terjadi, kan salah satunya adalah kurangnya penyerapan air di tanah itu sekarang kan. Apakah itu batu sikat, apakah itu di paping dan lain sebagainya. Ini sebenarnya sejalan juga, harusnya jadi lebih ini juga Pak Made, harus lebih di sounding lagi. Tapi memang lagi naik sekali isu-isu lingkungan sekarang, terutama sampah. Dan pemerintah kan lagi ada menyanangkan untuk yang namanya PSEL ya. Pengolahan sampah menjadi energi listrik. Tapi sekarang lagi diwacanakan itu. Lagi dicanangkan lah, mungkin lagi dilaksanakan mungkin ya. Pak Made melihat keadaan sekarang itu seperti apa Pak Made untuk lingkungan, pengolahan sampahnya? Karena lumayan ini juga ya di masyarakat itu menjadi sangat ramai gitu ya. Bagaimana Pak Made melihat itu sebagai aktivis lingkungan? Sebenarnya gini ya, tanggung jawab sampah itu sebenarnya bukan hanya pemerintah aja, tetapi kita juga gitu loh. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa bersinergi, itu yang yang dari pemerintah, oh itu tanggung jawab kamu, gitu loh. Dari masyarakat, oh itu tanggung jawab pemerintah, gitu loh. Jadi gimana kalau ini bisa bertemu sinergi gitu loh. Kita tanggung jawab bersama gitu loh. Ya, oke, dari pemerintah menyediakan sistem misalkan ya. Sistemnya adalah seperti PSL tadi ya. Jadi sampah menjadi energi listrik ya, pengolahan sampah energi listrik. Silahkan gitu loh. Banyak
solusi-solusi yang sudah ada gitu loh. Ya, di Singapura lah, di negara-negara Eropa lah, itu sudah banyak teknologi yang bisa kita adopsi gitu loh. Ya. Jadi harus dua-duanya bersinergi antara pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat kita harus pilah gitu loh. Ya, setelah dipilah diapakan gitu loh. Kan biasanya setelah dipilah dicampur lagi. Wah, jangan sampai ya. Jangan sampai gitu loh. Jadi harus bersinergi. Ya, tetap balik lagi ke situ ya Pak Made ya. Pemerintah juga pasti sekarang lagi berupaya ya sepertinya ya, dari tidak masuk ke politik terlalu jauh, tapi semoga masalah sampah di Bali terutama cepat terselesaikan gitu ya. Karena begini loh, kita orang ke Bali itu ngapain? Turis ke Bali ngapain? Kan melihat keindahan, melihat culture. Dan jangan salah gitu, jangan salah, kebersihan itu adalah aset. Jangan sampai orang datang, wah tempatnya bagus tapi sampahnya lo berserakan gitu ya. Padahal kebersihan itu adalah aset. Kenapa orang ke Singapura gitu loh. Wah bersih, bagus tempatnya gini gitu loh. Kalau udah bersih enak dipandang Pak Made ya. Budaya juga makin indah dilihatnya gitu ya. Ya Setongkaro kita doakan sih semoga masalah sampah ini cepat selesai ya gitu ya. Untuk Pak Made harapan kedepannya, untuk ada nggak yang Pak Made sedang lagi kerjakan sekarang dan kisi-kisinya mungkin di aksi lingkungan lagi atau yang lainnya yang bisa di-sharing? Ada beberapa teman dari luar negeri sebenarnya lagi pendekatan dan lain sebagainya, bagaimana mengolah sampah yang tidak ada nilainya ini menjadi bernilai. Salah satu ide adalah membuat suatu produk di mana produk itu nanti kita bisa buat menjadi tebu modern. Jadi bagaimana pemecahan sampah untuk sampah gitu loh. Nah sekarang kita kalau buat tebu modern kita kan masih pakai apakah itu batako ataukah buis ya, gorong-gorong itu. Nah idenya adalah gimana kita buat plastik yang tidak gunanya itu kita buat seperti lempengan ini, kemudian itu kita pakai sebagai dinding daripada tebu modern itu sendiri. Jadi mungkin nanti skemanya orang bawa plastik, kalau dia sudah bawa plastik misalkan 100 kilo, nanti dia dapat free tebu modern misalkan gitu. Jadi, menarik. Ya, jadi dia bisa bawa semua plastik yang nggak ada gunanya, yang low value tadi, kita buat sebagai tebu modern. Dan kemudian juga membuat paving. Tapi paving ini yang bisa memang menyerap air juga, karena itu kan masalah. Kalau paving nggak bisa nyerap air, airnya ke jalan kemudian banjir kan. Nah, jadi bagaimana mengolah plastik yang ada gunanya berguna bagi masyarakat luas gitu loh. Jadi paving untuk buat tebu modern dan lain sebagainya. Wah itu ya sangat menarik lagi ya. Dan saya ingin menekankan lagi sekarang Pak Made ini top 10 CNN Heroes 2021 dan menerima piagam rekor muri ya di pelopor kepedulian lingkungan di Indonesia, dan juga termasuk dari 40 sosok paling menginspirasi atas kontribusi nyatanya dalam gerakan sosial dan juga kelestarian lingkungan. Nah, sarannya dong Pak Made untuk calon-calon hero nih mungkin yang di luar yang pengen seperti Pak Made nih, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dipegang teguh nih untuk melakukannya gitu? Harus gila. Harus gila dulu ya. Dalam artian kalau punya gagasan lakukan gitu loh. Karena kalau kita pikir aja terus, orang bilang ilmu itu adalah gosip sebelum kita masukkan ke otot. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris itu knowledge is rumor until we are put it into action. Jadi kita gagasan tapi kalau nggak dilakukan, dalam tanda kutip nggak ada gunanya gitu loh. Lakukan aja seperti yang saya lakukan di Plastic Exchange. Saya nggak ngerti dengan namanya plastik dulu,
Tapi begitu dilakukan akhirnya kita belajar gitu loh. Oh ternyata begini. Oh ternyata plastik itu dikategorikan gitu loh. Ada yang HDPE, ada yang LDPE, ada yang ini dan lain sebagainya. Oh ternyata 60-70% tuh organik loh gitu loh. Saya kan nggak tahu dulunya gitu loh. Tapi dari perjalanan itu saya tahu gitu loh. Ya jadi sarannya kalau di sepatu Nike itu just do it ya. Kalau di Tokopedia mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Made. Aduh, sangat banyak sekali insight-nya ya. Buat kita anak-anak muda, teman-teman sekalian juga. Jadi lakuin aja apa yang kalian udah canangkan. Jangan takut, asalkan itu positif. Astongkaro membawakan hasil yang positif. Terima kasih lagi kembali Pak Made atas waktu dan juga kesempatannya berbagi di sini. Semoga nanti bisa bertemu lagi dan membawakan materi yang lebih ini lagi pasti ya. Banyak yang bisa di-sharing. Pak Made ada yang mau disampaikan atau sosial media yang ingin di-share ke kita? Seperti apa maksudnya? Instagram atau lagi ada campaign? Ya Instagram saya Janur janur.yasa. Ya. Silakan di situ. Kalau lewat ke daerah Apuh, saya punya restoran namanya Taru Apuh. Ya. Silakan singgah ke sana taru.apuh. Ya. taru.apuh. Ya. Jadi silakan dicek di sana, nanti ada beberapa tentang lingkungan atau datang ngobrol tentang lingkungan. Kita bergilaria. Bergilaria, iya. Gila yang positif ya, iya. Nanti kita ketemu Pak Made Astongkaro. Saya penasaran sekali pengen datang ke restorannya. Silakan. Sekali lagi Pak Made, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Like dan subscribe podcast lebih lanjut.